Ada pelajaran bagi timnas Indonesia atas lolosnya Jepang dan Korea Selatan ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Jepang dan Korea Selatan akhirnya memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Kelolosan Jepang dan Korea Selatan ke babak 16 besar termasuk dramatis lantaran terjadi di menit dan matchday terakhir Piala Dunia 2022. Sejatinya ada sebuah pengajaran dari kedua tim dari Asia Timur itu yang bisa dicontoh timnas Indonesia yang akan bertanding di Piala AFF 2022 mendatang. Memang terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lolosnya Samurai Biru dan Tegok Warriors. Di antara banyak faktor tersebut, mentalitas Jepang dan Korea Selatan yang patut menjadi teladan. Pasalnya, keduanya tergabung di grup yang sulit. Jepang bahkan berada di grup yang digadang-gadang sebagai grup neraka di Piala Dunia 2022. Samurai Biru berada satu grup bersama Spanyol, Jerman, dan Costa Rica. Akan tetapi, tim arahan Hajime Moriyasu justru bisa memenangkan pertandingan kala melawan Spanyol dan Jerman. Kemenangan melawan Spanyol memastikan mereka menjadi pemuncak grup E dan melaju ke 16 besar. Hal serupa juga terjadi kepada Korea Selatan. Mereka dalam posisi terjepit sebelum menjalani pertandingan melawan Portugal di matchday terakhir grup H. Sang Heung-min CS pada akhirnya dapat membuktikan mereka bisa mengalahkan Portugal yang diunggulkan. Kekuatan dan kebulatan mental inilah yang menjadi sesuatu yang mahal dalam tim Jepang dan Korea Selatan. Mereka tidak akan berhenti berjuang sejak awal, di tengah dan di akhir laga. Keduanya mencoret kata-kata menyerah sebelum memasuki lapangan hijau. Dan hal itu nampak dari permainan yang mereka tunjukkan. Para pemain tidak takut berduel dengan nama-nama besar yang mereka hadapi. Pengejarannya adalah mentalitas yang sama sekiranya dapat diadopsi oleh timnas Indonesia ke depannya. Apalagi skuad Garuda memiliki jadwal padat untuk berkompetisi di berbagai level. Lawan yang akan dihadapi Asnawi Mangkualam CS bisa dibilang tidak akan mudah. Dalam agenda Piala AFF 2022 nanti sebagai contoh, Indonesia akan menghadapi lawan di tingkat regional. Otomatis Thailand dan Vietnam muncul sebagai penjegal terbesar. Ambisi Garuda menjadi yang terbaik. Para pemain tidak boleh pesimis terlebih dahulu apabila mereka berjumpa dengan kedua negara tersebut di fase apapun. Pelatih Sinteyong juga sudah menanamkan semangat itu di kubu timnas. Namun ia masih membutuhkan waktu untuk mempertahankan dan terus menggelorakan fighting spirit pada pemain. Mudah-mudahan Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan di Piala Dunia 2022. Asa mengakhiri puasa gelar Piala AFF 2022 barangkali tidak akan menjadi angan-angan semata nantinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.